Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairi Murdi, NIM 2030512003. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk mempresentasikan materi tentang dari teori ekonomi mikro 4 yang diambil dari buku Mas Kolel chapter 23, yaitu tentang incentive and mechanism design. Sebagai pendahuluan kita coba berangkat dari sebelumnya. Mungkin kita sudah mengenal tentang adanya setiap individu memiliki preferensi sendiri. Ada preferensi individu. Bagaimana sekarang menggabungkan setiap preferensi individu itu untuk menjadi sebuah keputusan yang kolektif. Kemudian persoalannya adalah ketika setiap preferensi individu itu tidak dapat diamati secara publik, tidak dapat diamati secara bersama-sama. Makanya kita perlu mengandalkan setiap individu itu agar mereka dapat mengungkapkan informasi dari preferensi mereka sendiri. Ini jadi persoalan sendiri, bagaimana cara mengungkap preferensi individu yang ada itu tanpa mereka harus menyampaikannya langsung. Kemudian permasalahan sebenarnya bagaimana caranya untuk dapat mengungkapkan informasi yang ada pada setiap preferensi individu tadi, dan bagaimana caranya membatasi cara-cara dalam mengambil sebuah keputusan kolektif tadi, sehingga kita dapat menanggapi dari preferensi setiap individu yang ada. Dia berangkat dari 3 permasalahan ini, kita akan coba menguraikannya nanti untuk melihat bagaimana mekanisme desain itu nanti berjalan. Secara umum untuk menjawab persoalan yang 3 tadi adalah mekanisme desain ini bisa jadi menggabungkan antara adanya game teori dan social choice. Mungkin sebelumnya kita sudah mengenal tentang apa itu game teori dan apa itu social choice theory. Mungkin mengulang sedikit, kita ketahui bersama bahwasanya adalah game teori merupakan sebuah, atau teori permainan merupakan sebuah bagaimana cara untuk mempelajari tentang interaksi antar agen yang ada, atau interaksi antar sebuah individu, dua orang individu, atau di mana tiap strategi nantinya yang diambil oleh atau dipilih oleh setiap agen tadi atau individu tadi akan memiliki payoff yang berbeda-beda bagi setiap agennya. Kalau agen tadi mengambil strategi A, mungkin agen satu mengambil strategi A, agen B mungkin akan mengambil strategi B. Ada payoff-nya kemudian dihitung. Konklusi dari game teori ini bagaimana nanti strategi yang akan diambil oleh masing-masing agen itu akan memberikan payoff yang paling besar. Jadi payoff yang paling besar akan mereka ambil. Mungkin kita juga masih ingat bagaimana tentang prisoner dilema atau dilema tahanan di dalam game teori, di mana ada 2 orang tahanan yang ditangkap, dan masing-masing mereka dipisahkan. Kita anggap masing-masing tahanan tidak bekerja sama, kemudian mereka ditanya satu persatu. Dalam arti kata, ketika mereka ditanya, mereka punya strategi, bagaimana caranya, strategi yang akan mereka, apakah mereka harus mengaku atau mereka tetap diam atau berbohong. Tinggal mereka melihat payoff yang didapatkannya ketika beranggapan teman mereka yang sebelah berbohong atau tidak. Ya, ada strategi yang akan diambil oleh masing-masing agen narapidana tadi. Yang diambil tentu saja akan memberikan payoff yang terbesar bagi pribadi mereka masing-masing. Kemudian itu sedikit mengulas tentang game theory. Kemudian kita juga bisa melihat di social choice theory. Social choice theory mungkin sebelumnya juga pernah kita bahas bahwasanya, atau pilihan sosial teori ini adanya kombinasi antara preference individu untuk mencapai keputusan yang kolektif. Jadi setiap individu
preferensinya dikumpulkan, bagaimana nantinya bisa berkembang menjadi sebuah keputusan kolektif atau keputusan bersama-sama. Ya, itu perlu ditampung juga social choice dan game theory ini. Bagaimana caranya untuk menggabungkan antara game theory dan social choice ini, mungkin itu diatur nanti di dalam mekanisme desain ini tentang game theory. Ada permainan cara strategi yang akan diikuti atau strategi yang akan dipilih oleh setiap agennya. Dan social choice dengan adanya serangkaian preferensi agen, kita dapat memilih beberapa hasil atau secara kolektifnya. Salah satu contoh misalnya dalam social choice function, misalnya ada di voting misalnya pilih salah satu kandidat di antara kelompok yang ada, siapa yang kita angkat sebagai kandidat ya, sebagai ketua di kelompok kita, maka akan dilakukan voting di sana. Setiap individu tentu punya pilihan masing-masing, tapi bagaimana pilihan itu diakomodir sehingga bisa menjadi sebuah keputusan bersama dalam kelompoknya. Dan contoh lain misalnya dalam pembuatan proyek publik, misalnya memutuskan apakah akan membangun kolam renang yang biayanya dinilai oleh agen itu sendiri atau dinilai oleh bersama misalnya. Atau dalam pengalokasian misalnya, mengalokasikan suatu item yang tidak dapat dibagi ke satu agen dalam sebuah grup. Ketika kita ingin mengalokasikan satu item, tapi kita tidak bisa ngasih langsung pada satu agen dalam sebuah grup. Jadi harus melihat keinginan agen-agen yang ada di dalam grup tersebut. Ya, ini perlu diakomodir sehingga itu menjadi contoh social choice function. Lalu bagaimana dengan mekanisme desain? Secara pengertian, mekanisme desain bisa kita artikan sebagai sebuah pendekatan dalam bidang ekonomi dan teori permainan yang mengambil tujuan pertamanya itu untuk merancang mekanisme atau insentif ekonomi, di mana tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkannya adalah dalam pengaturan strategis. Jadi tujuannya untuk mengatur sehingga para pemain atau agen yang tidak secara rasional ini bisa dimulai di akhir permainan kemudian berlanjut ke akhir permainan, atau disebut juga dengan teori permainan terbalik. Artinya bagaimana mengatur preferensi dari setiap agen sehingga tujuan dari setiap agen tercapai, tapi tujuan dari mekanisme, tujuan dari pihak membuat mekanisme desainnya juga bisa tercapai. Mekanisme desain ini misalnya bisa diaplikasikan ke hal yang luas, menjadi ekonomi bisa, di politik bisa, atau bidang-bidang lain di pasar bisa, atau di lelang misalnya, teori-teori lelang, atau pilihan sosial lainnya, atau di lelang pencarian bersponsor misalnya di sistem jaringan. Di lelang misalnya kita juga bisa lihat, artinya ada senternya tuh, ada institusinya untuk sebagai media untuk seluruh agen yang punya preferensi yang sama terhadap satu barang misalnya, maka dikumpulkan di sana, kemudian diatur mekanisme, didesain mekanismenya sehingga setiap agen memiliki bisa melepaskan strateginya masing-masing untuk mendapatkan preferensi yang mereka inginkan, tapi tetap diatur bagaimana cara mereka untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Itu secara pengertian mekanisme desain secara istilah. Lalu goal of mekanisme desain ini adalah tujuannya satu, untuk mendapatkan beberapa hasil dari fungsi preferensi agen yang ada. Akan tapi kita anggap di sini adalah agen itu berpikir secara rasional. Karena problemnya nantinya adalah bisa saja ya agen-agen ini akan mungkin berbohong tentang preferensi mereka. Ketika kita tanya, oh ya saya misalnya, dan saya suka, oh saya tidak suka misalnya gitu. Jadi ada, untuk mengurangi kemungkinan agen untuk berbohong tentang preferensi mereka, itu ini goal dari mekanisme desain. Dan sasaran berikutnya adalah untuk menentukan aturan permainan sehingga dalam keseimbangan agen melakukan apa yang kita inginkan. Jadi untuk mengatur keseimbangan dalam permainannya harus ada dibuat desain mekanisme desainnya, sehingga agen-agen yang ada tadi akan melakukan apa
apa yang kita inginkan. Kemudian mekanismenya kita coba panggil ulang tentang penerapan fungsi pilihan sosial. Bagaimana fungsi pilihan sosial perlu mengetahui preferensi setiap agen, karena bisa saja mungkin mereka tidak mengungkapkannya dengan jujur atau misalnya mereka berbohong. Salah satu contohnya misalnya ada satu item yang dialokasikan dan yang ingin kita berikan kepada agen yang paling menginginkannya. Masalahnya jika hanya meminta agen untuk memberitahu preferensi setiap agen, bisa saja mereka akan berbohong untuk itu. Misalnya agen yang sedikit lebih menyukai hasil satu misalnya, mungkin mengatakan bahwa hasil satu ini memberikan nilai yang lebih besar tuh, misalnya 1 juta, dan yang lainnya akan memberikan 0, padahal dia berbohong tuh untuk itu agar dia bisa mendapatkan karena dia menyukai yang satu tadi itu. Tapi untuk memaksakan putusan yang menguntungkan, tapi mungkin perlu ada cara dalam memilih hasil dan atau meminta agen untuk melakukan pembayaran tergantung pada jenis yang mereka laporkan atau yang mereka sampaikan tentang preferensi mereka. Dengan cara seperti itu, insentif untuk berbohong masing-masing agen bisa hilang. Jadi dengan adanya mekanisme tertentu bisa memaksa keputusan yang diambil oleh agen itu tentang hasil yang mereka dapatkan, sehingga mereka bisa melakukan pembayaran terhadap apa yang mereka inginkan, dan tapi akan menghilangkan kemungkinan mereka untuk berbohong. Konsep dasarnya adalah misalnya set kemungkinan dari preferensi masing-masing agen itu adalah hasilnya adalah atau outcome-nya adalah 0. Hasilnya adalah O. Kemudian agen kita simbolkan dengan I, elemen dari I kecil ya, elemen dari I besar sebagai agen secara keseluruhannya, dan bukan agen ini bagian dari populasi N ya. Dan setiap agen memiliki tipe, kita lambangkan dengan tetra I, bagian dari tetra besar I. Jadi satu agen bagian dari seluruh agen yang ada. Tipe agen ini maksudnya bagaimana tipe menangkap semua informasi pribadi yang relevan dengan pengambilan keputusan agen. Jadi setiap agen tentu punya informasi pribadi yang relevan untuk bagaimana mereka bisa mengambil keputusan masing-masing. Kita pahami bersama bahasanya preferensi itu akan menghasilkan sebuah utility. Jadi utility kita ambil dengan UI, ini O bagian dari tetra I, lebih dari hasil, dan ini lebih dari hasil kemungkinan hasil outcome-nya, pokoknya ya bagian dari O besarnya ya, bagian dari keseluruhan utility dari agen. Yang perlu kita ingat adalah tujuan dari konsep dasar mekanisme desain ini adalah untuk mengimplementasikan beberapa solusi dari seluruh sistem yang kita tangkap oleh fungsi sosial. Ingat fungsi sosialnya fungsi dari setiap kemungkinan tipe-tipe dari hasil dari preferensi dari setiap agen pertama, agen 2 dan seterusnya. Kemudian bagaimana mekanisme desain problemnya adalah dengan adanya agen yang berinteraksi melalui sebuah institusi, kita mengharapkan permasalahan-permasalahan di atas dapat diatasi. Permasalahan bahwasanya ada kemungkinan agen itu akan berbohong. Kemudian bisa setiap preferensi agen bisa diambil sebuah keputusan yang kolektif bersama, jadi tidak ada agen yang merasa dirugikan untuk itu. Nah, mekanismenya bisa kita simbolkan dengan M, itu sama dengan SI sampai dengan SN dan himpunan G, terdiri dari sebuah strategi mengatur itu SI-nya SI atau S1 sebagai strategi dalam mengaturnya untuk setiap agen adalah I bagian dari N populasi dari seluruh agen yang ada, dan fungsi hasil G itu sama dengan S1 dikali sampai dengan SN menuju X-nya. Mekanisme mendefinisikan aturan prosedur untuk membuat keputusan yang kolektif. S1 bisa SI bisa diartikan sebagai tindakan yang diperbolehkan dari masing-masing agen. Tentu setiap agen boleh saja melakukan tindakan, misalnya seperti lelang tadi, mereka boleh tindakan untuk membayar berapa misalnya, atau dalam lelang ya, atau dalam pemilu mereka punya tindakan atas suara yang mereka izinkan, suara yang mereka
G bisa diartikan sebagai aturan tentang bagaimana tindakan agen yang diubah menjadi pilihan sosial. Jadi tindakan-tindakan yang diambil oleh agen tadi, misalnya SI tadi ya, tindakan-tindakan yang diperbolehkan diambil oleh agen tadi diubah menjadi sebuah pilihan sosial, sehingga nantinya ada sebuah outcome-nya adalah keputusan kolektif. Contohnya aturannya alokasi dan pembayaran sebagai fungsi dari penawaran atau kumpulan kandidat yang terpilih dari kandidat terpilih, misalnya dari pilihan-pilihan setiap agen menjadi pilihan sosial, akhirnya kita dapatkan siapa saja kandidat-kandidatnya dalam kita contoh di atas tadi, misalnya dalam pemilihan kandidat dalam sebuah kelompok misalnya. Bagaimana social choice function atau SCF and mechanism. Fungsi sosial tadi adalah fungsi dari C tetra X, bahwa untuk setiap kemungkinan jenis profil tetra dipilih sebuah alternatif dari C tetra bagian dari X. Mekanismenya adalah M merupakan SI sampai dengan SN dan G bukan himpunan dari C. Kemudian mengimplementasikan fungsi dari pilihan sosial, fungsi dari tetra tadi kan kita artikan fungsi dari tipe-tipe agen yang ada tadi. Jadi jika ada profil strategi equilibriumnya, S bintang bukan merupakan fungsi dari pilihan sosial C tadi, sama dengan S bintang 1 bukan bagian dari C, S bintang sampai S bintang N bukan bagian dari C. Dari game yang diinduksi oleh M sedemikian rupa, maka G untuk sebagai aturan tindakan agen tadi bisa diartikan sebagai S1 bintang terhadap tetra 1 sampai dengan SN bintang dan tetra N, sama dengan fungsi dari tetra 1 sampai dengan tetra N. Dan untuk semua agen yang ada, semua tipe-tipe agen yang ada, tetra 1 sampai dengan tetra N dikali 2 sama dengan kumpulan dari tetra 1 dari seluruh pi dari tetra N. Salah satu contoh dari mekanisme desain, misalnya pembuatan public project, misalnya sebuah masyarakat sedang memutuskan apakah akan membangun project publik dengan biaya atau tidak. Itu dinamakan dengan C. Contoh proyek tersebut mungkin kolam renang, usahakan dan lain-lainnya, atau barang biaya proyek publik akan dibagi rata. Di sini D sama dengan himpunan 0 dan 1, dengan 0 mewakili tidak membangun proyek atau 1 mewakili membangun proyek. Dan nilai individual dari I dari penggunaan proyek publik mewakili oleh tetra I. Kemudian C-nya keinginan keputusannya ini dibagi dengan N jumlah keseluruhan individu yang dari yang memiliki proyek yang dibangun. Dari fungsi utilitas I kemudian dapat dipresentasikan sebagai VI sama dengan D dan tetra I kurang dengan D tetra I dan D C dibagi dengan N. Ini contoh dari mekanisme desain tadi. Kemudian bagaimana revelation prinsip dari mekanisme desain tadi. Untuk setiap mekanisme yang ada yang menghasilkan hasil tertentu di bawah pelaku strategi yang ada strategi dominan nanti yang akan didapatkan dari semua strategi-strategi yang ada. Kemudian terdapat mekanisme pernyataan langsung yang sesuai dengan insentif atau strategi dominan yang menghasilkan hasil yang sama. Nah, ini kita contohkan misalnya ini tipe-tipe dari agen 1, agen 2, agen 3 dalam mekanisme actionnya dari hasil ini, maka akan menghasilkan sebuah outcome-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.